insan pers agar betul-betul profesionalisme sebagai jurnalis, sebagai insan pers tetap bisa dipegang teguh. Bapak dan Ibu, saya menyampaikan ini bukan tanpa latar belakang memperlihatkan kenapa positioning seseorang itu penting. Ini ada salah satu kasus yang terjadi pada saat pileg kemarin. Yang bersangkutan ini adalah pemilik salah satu perusahaan pers. Pada saat yang bersamaan, yang bersangkutan juga berkontestasi menjadi salah satu calon anggota DPD RI. Maka ketika dia menghadapi persoalan, dia juga pengusaha sekaligus ya. Lalu ketika menghadapi masalah dengan pihak ketiga dan masalahnya adalah punya indikasi tindakan kriminal begitu, Dewan Pers kemudian perlu menyelidiki lebih, melakukan investigasi terlebih dahulu untuk melihat apakah tindakan kriminalitas atau tindakan kekerasan yang dialami seseorang ini berkaitan dengan pemberitaan atau kedudukannya sebagai insan pers atau sebagai politisi. Itu, dan pada akhirnya kita menemukan tindakan intimidasi dan kekerasan yang dialami korban tidak ada kaitannya dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai jurnalis, sebagai orang yang memiliki kegiatan di bidang pers atau penggiat pers. Murni karena yang bersangkutan adalah orang yang sedang berkontestasi sebagai calon anggota DPD RI. Kami berpandangan seperti itu sampai bisa diketemukan bukti-bukti lain yang tentu saja itu akan memperbaiki keputusan sementara Dewan Pers pada sampai dengan saat ini. Kita juga harus belajar dari kasus Aiman yang menyedot perhatian insan pers dan di tempat-tempat lain yang sangat banyak. Oleh karena itu, integritas jurnalis yang profesional, perusahaan pers yang profesional sangat diperlukan pada saat musim pilkada seperti ini. Jangan sampai ketika ada konflik pemberitaan, kita juga kemudian mengalami kesulitan mendudukkan positioning seseorang. Apakah dia seorang jurnalis atau sebetulnya dia menjadi calon kada atau tim pendukung kada. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Dewan Pers mengumpulkan seperti ini teman-teman media? Kita ingin bahwa kita punya satu garis yang sama di dalam memegang teguh Undang-Undang 40 dengan meminta bantuan para penyelenggara pemilu kada. Kita ingin teman-teman jurnalis ini difasilitasi dengan sebaik-baiknya, baik kepada Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, KPID, para pemangku kepentingan yang ada di daerah, termasuk aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, TNI, agar kerja-kerja jurnalis ini dihormati, difasilitasi. Kalau meminta informasi dibuka selebar-lebarnya, jangan dihambat, jangan dihalang-halangi. Nah, kesamaan pandangan soal ini menjadi penting. Mohon kalau misalnya Pak KPUD sedang sibuk, apa ini namanya, permintaan wawancara ya, dari teman-teman jurnalis itu tetap dijawab, Mas, nanti ya, Mbak, entar ya, jangan sekarang. Yang penting itu, kenapa perlu duduk bersama? Agar sejak awal kita mitigasi, teman-teman jurnalis punya kesepahaman, punya cara berdialog dengan para pemangku kepentingan, terutama yang sekarang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu kada. Kesamaan pandangan ini mengurangi intensitas
keruwetan kalau nanti sedang tinggi-tingginya masa pilkada. Ya, apakah itu urusan pada saat pencoblosan ada surat suara rusak, ya jangan sampai seperti di Pilpres tahun 2019 yang lalu ya, seakan-akan ada surat suara yang sudah dicoblos, bilik suara yang tercecer di mana. Nah, mari dalam konteks pilkada, hal-hal yang sifatnya tidak profesional, informasi yang tersebar di berbagai media sosial tanpa ada rujukan itu bisa dikanalisasi dengan baik dan tetap kondusif, hanya bersumber salah satunya pada para penyebar. Tentu teman-teman jurnalis memiliki kebebasan dalam memanfaatkan dan menggunakan sumber-sumber informasi selain penyelenggara pemilu kada. Ada para akademisi, ada riset-riset yang dikeluarkan